Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang kerajinan fungsi hias. Oke, sebelum kita membahas tentang materi fungsi hias, terlebih dahulu kita melihat tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama untuk mengetahui prinsip kerajinan fungsi hias. Yang kedua, untuk mengetahui alat dan bahan pada fungsi hias. Yang ketiga, untuk mengetahui proses pembuatan dan pengemasan pada kerajinan fungsi hias. Oke, langsung saja kita ke materi. Kerajinan fungsi hias. Apa itu kerajinan fungsi hias? Kerajinan fungsi hias adalah kerajinan yang digunakan sebagai pajangan atau sebagai hiasan. Jadi, kerajinan itu merupakan bagian dari seni rupa terapan. Oke, artinya sebagai proses produksi yang melibatkan keterampilan manual dalam membuat suatu benda yang dirancang untuk tujuan fungsional atau kegunaan serta memiliki nilai keindahan. Adapun tujuan dibuat produk kerajinan yaitu yang pertama sebagai penghiasan, yang kedua sebagai benda pakai, yang ketiga sebagai kebutuhan ritual, keempat sebagai kebutuhan simbolik, dan kelima sebagai kebutuhan konstruktif. Apa sih yang dimaksud dengan sebagai penghias? Maksud dari sebagai penghias yaitu kerajinan yang dibuat sebagai pajangan atau sebagai hiasan. Sebagai benda pakai, kerajinan yang dimaksud adalah berdasarkan tujuan untuk kebutuhan sehari-hari, dan sebagai kebutuhan ritual simbolik berhubungan dengan spiritual. Sedangkan kebutuhan konstruktif misalnya sebagai pendukung sebuah bangunan. Prinsip kerajinan fungsi hias yang pertama adalah keunikan bahan fungsi hias. Adapun bahan-bahan yang diperlukan pengrajin, yang pertama ada bahan alam dan ada bahan buatan. Apa sih contoh dari bahan alam? Oke, yang pertama ada tanah liat, ada serat, ada batu, ada kayu, ada bambu, rotan. Contoh ini memiliki keunikan masing-masing. Tanah liat memiliki tekstur yang halus dan elastis. Serat batang pisang memiliki tekstur yang kasar. Kayu memiliki sifat yang keras. Bambu dan rotan memiliki sifat yang lentur dan kuat. Selanjutnya adalah bahan buatan. Berikut adalah contohnya: sabun, ada fiberglass, ada gips, dan juga lilin. Nah, dari masing-masing contoh memiliki keunikan masing-masing. Untuk lilin memiliki tekstur yang lembut. Gips mudah dibuat tekstur ketika dibuat sebagai karya. Fiberglass sifatnya yang kuat, dan sabun memiliki sifat mengharum dan juga lunak. Selanjutnya adalah bahan limbah organik, yaitu bahan limbah yang bisa dengan mudah diuraikan atau mudah membusuk. Contohnya ada jerami, ada kulit jagung, sisik ikan, ada cangkang kerang, ada tempurung kelapa. Keunikan bahan limbah organik yaitu sisik ikan memiliki warna yang berkilau, kerang memiliki kesan yang kuat, jerami memiliki kesan yang alami, kulit jagung memiliki tekstur yang kasar, tempurung kelapa memiliki tekstur kasar tetapi dapat pula dibuat tekstur halus. Bahan kita yang terakhir yaitu bahan limbah anorganik. Contohnya di sini adalah karet bahan, ada kaleng, ada plastik, ada styrofoam, ada kaca, ada besi. Peralatan dan teknik penggunaannya. Teknik jahit untuk tekstil menggunakan alat mesin jahit. Teknik ukir untuk kayu menggunakan alat pahat. Teknik rajut untuk serat menggunakan alat taspen.
Teknik sulam untuk serat dan kita menggunakan jarum. Teknik yang tidak menggunakan alat, melainkan cukup hanya menggunakan tangan, disebut teknik lipat. Contohnya adalah origami. Sip yang kedua yaitu keterampilan tangan. Apa itu keterampilan tangan? Yaitu keterampilan menggunakan tangan manusia. Contohnya menyulam, membatik. Berikut adalah contoh-contoh prinsip keterampilan tangan. Prinsip yang ketiga yaitu unsur estetik. Adalah karya kerajinan fungsi hias yang dilihat dari aspek bentuk, warna, dan komposisi. Prinsip yang keempat yaitu unsur hias. Ada dua jenis, hiasan pada permukaan produk dan hiasan yang bertekstur. Ini adalah contoh dari masing-masing unsur hias. Berikutnya, produk kerajinan fungsi hias. Yang pertama adalah hiasan janur. Berikut adalah contoh dari hiasan janur. Yang kedua adalah hiasan lukisan kaca. Apa itu hiasan lukisan kaca? Lukis kaca adalah kerajinan yang menampilkan gaya melukis di atas permukaan kaca. Oke, gaya lukisan yang sering digunakan adalah bersifat dekoratif karena lukisan dibuat dengan banyak elemen hias pada setiap ornamen yang digunakan. Ini adalah contoh dari melukis di atas permukaan kaca. Mari kita simak bersama-sama. Oke, hal perlu diperhatikan saat kita melukis di atas kaca yaitu pola. Pola terlebih dahulu kita letakkan di bawah kaca yang akan kita lukis, lalu kita lukis sesuai dengan pola tersebut. Setelah selesai, kita warnai sesuai dengan selera dan akan menjadi seperti yang kita inginkan. Yang ketiga yaitu hiasan tenun serat. Apa itu hiasan tenun serat? Hiasan tenun serat adalah hiasan yang sudah ada sejak 500 sebelum Masehi, terutama di daerah Mesopotamia dan Mesir, lalu menyebar ke Eropa dan Asia, terutama India, Turki, dan Cina. Oleh sebab itu, wilayah ini sejak dahulu telah dikenal sebagai penghasil permadani. Berikut ini adalah alat pembuatan hiasan tenun serat. Yang pertama, kayu spanrang. Yang kedua, batang kayu. Sedangkan bahan pembuatan hiasan tenun terbagi menjadi dua. Yang pertama, benang tipis lungsin, dan yang kedua adalah benang tebal bahan pakan. Dalam menyulang, terdapat 8 teknik tusuk. Yang pertama, tusuk jelujur. 2, tusuk tikam jejak. 3, tusuk silang. 4, tusuk flanel. 5, tusuk veston. 6, tusuk rantai. 7, tusuk melekat benang. Dan tusuk batang. Hasil sulaman ini dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, sulam datar. Hasil sulaman rata dengan permukaan kain. Yang kedua, sulam terawang. Hasil sulaman berlubang-lubang menerawang. Ketiga, sulam timbul. Hasil sulaman berbentuk tekstur di permukaan kain sesuai motif yang dibuat. Yang kelima adalah hiasan logam. Hiasan logam ini terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu logam buatan tangan, logam cetakan, logam buatan mesin, dan banyak lagi lainnya. Sedangkan bahan yaitu terbuat dari perak, tembaga, dan emas. Berikut proses pembuatan kerajinan hiasan logam. Tahapan akhir dari proses pembuatan produk yaitu pengemasan. Dilihat dari fungsinya, kemasan memiliki 4 fungsi utama. Yang pertama, menjual produk. Kedua, melindungi produk. Ketiga, memudahkan penggunaan produk. Dan keempat, memperindah penampilan produk. Demikianlah materi kita pada hari ini.
does perfect even